Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Khairunisa dari kelas 3B dengan NIM 215160112. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika dan menganalisis salah satu artikel dalam jurnal pendidikan matematika. Langsung saja kita pada pembahasan bedah artikel kali ini. Di sini saya sudah menampilkan artikel dari salah satu jurnal di Sinta. Oke, kita mulai. Yang pertama pada identitas artikel ini. Artikel ini berasal dari jurnal Edumat, Jurnal Pendidikan Matematika. Nah, di sini ada Edumat Jurnal Pendidikan Matematika. Di sini juga penulis mencantumkan link web dari jurnal tersebut. Nah, di sini juga Edumat Jurnal Pendidikan Matematika dengan volume 11 nomor 2 bulan terbitnya Oktober tahunnya 2023 dengan halaman 190 sampai dengan 199. Nah, untuk halamannya ada di samping kanan atas. Nah, langsung saja ya, di sini ada judul analisis kesalahan siswa pada materi luas permukaan dan volume kerucut berdasarkan objek matematika dengan dengan 3 penulis. Yang penulis pertama yaitu bernama Ibu Aprilia Dewi Mayangsari. Untuk penulis kedua yaitu Ibu Kholisa Adijah, dan penulis yang ketiga ada Bapak Chang Daniel Chandra. Nah, di sini juga ada alamat lengkapnya yaitu Pendidikan Matematika, Departemen Pendidikan Matematika, FMIPA Universitas Negeri Malang, Indonesia. Nah, di sini penulis korespondensi atau menuliskan alamat emailnya dari salah satu penulis. Kebetulan di sini hanya satu yang ditulis yaitu email dari Ibu Aprilia Dewi Mayangsari. Nah, penulis juga menetapkan DOI atau link dari artikel tersebut. Jadi kita bisa mengakses langsung pada artikel tersebut dalam link tersebut. Nah, dalam link yang ini. Lalu untuk selanjutnya, nah di sini kan ada judul analisis kesalahan siswa pada materi luas permukaan dan volume kerucut berdasarkan objek matematika. Menurut saya judul tersebut sudah efektif. Kenapa? Karena syarat efektif dalam judul artikel yaitu yang pertama kan harus maksimal 15 kata. Di sini judul tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini ada 13 kata. Berarti judul tersebut sudah efektif ya. Dan juga salah satu syaratnya itu yaitu tidak ada singkatan. Kebetulan juga di sini dalam judul artikel di sini tidak ada singkatan. Jadi, menurut saya judul tersebut sudah sangat efektif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin langsung ya pada abstrak. Menurut analisis saya dalam abstrak ini sudah sangat lengkap. Kenapa? Karena dalam abstrak di sini sudah ada pembahasan inti masalah. Pembahasan inti masalah di sini yaitu kesulitan yang terjadi pada siswa saat belajar matematika dapat dideteksi apabila ditemukan kesalahan siswa saat mengerjakan masalah matematika. Nah, untuk tujuan penelitiannya di sini ada untuk mengetahui jenis kesalahan siswa
Dalam menyelesaikan masalah matematika, pada materi luas permukaan dan volume kerucut, dilihat dari kesalahan fakta, konsep, prinsip, dan operasi. Untuk metodenya di sini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan untuk subjek penelitiannya yaitu teknik Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian ini, yaitu yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan konklusi. Nah, kalau untuk hasil dari penelitian yaitu ditemukan kesalahan fakta sebanyak 69 dari 118 kesalahan konsep sebanyak 12 dari 118 kesalahan, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada hasil dari penelitian, hasil dan juga saran dari peneliti, yaitu dapat menjadi acuan dalam meminimalisir kesalahan dan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran matematika. Jadi sampai sini sudah sangat jelas, sudah sangat cukup soalnya, dari mulai inti masalah sampai saran di sini juga ada. Di sini juga sudah menggambarkan ya seluruh dari pembahasan artikel di sini ada dalam abstrak. Nah, selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci di sini yang pertama ada kesalahan. Jelas ya, karena dalam judulnya pun ada analisis kesalahan. Jadi sudah menggambarkan. Terus ada luas permukaan dan volume kerucut. Di sini juga judulnya ada luas permukaan dan volume kerucut. Terus kata kunci yang terakhir yaitu ada objek matematika. Nah, objek matematika. Nah, berarti sudah sangat jelas ya. Di sini juga ada abstrak dan kata kunci menggunakan bahasa Inggris. Langsung untuk pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan di sini menjelaskan atau menjabarkan dari kata kunci yang di atas. Nah, yang di sini. Di sini kata kunci di sini dijelaskan dalam pendahuluan. Nah, di sini juga dijelaskan ya kesalahan itu seperti apa, metode, terus luas permukaan volume kerucut itu seperti apa, dan objek matematikanya itu seperti apa. Jadi untuk pembahasan pendahuluan sudah sangat jelas menggambarkan dari kata kunci. Nah, selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian di sini ada metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, di sini juga ada sudah menjelaskan ya, digunakan dalam penelitian ini banyak siswa SMP-nya, sudah ada subjek dan lain sebagainya. Nah, sebentar. Nah, reduksi data dilakukan dengan menggolongkan atau merangkum kesalahan jawaban siswa berdasarkan jenis kesalahannya. Nah, di sini peneliti juga menyajikan data atau tabel dari kesalahan. Nah, kesalahan ya, indikator kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan masalah matematika. Ada 4 jenis kesalahannya yang ditulis dari peneliti. Yang pertama itu ada jenis kesalahan fakta. Indikatornya seperti apa? Nah, indikatornya yang pertama, kesalahan dalam menuliskan simbol atau lambang matematika. Yang kedua, tidak menulis simbol atau lambang. Yang kedua, itu ada jenis kesalahannya itu konsep. Untuk indikatornya, yang pertama tidak dapat mengidentifikasi informasi dan tujuan masalah matematika dengan tepat, dan yang kedua tidak mengerti maksud pertanyaan. Yang ketiga ada jenis kesalahan prinsip, dan yang
keempat ada operasi atau skill. Nah, teman-teman bisa membaca ya, di sini ada indikatornya. Kemudian selanjutnya ada hasil pembahasan. Nah, di sini hasil dari pembahasan pada hasil analisis dari jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa masih ditemukan berbagai jenis kesalahan. Banyak kesalahan yang dilakukan siswa disajikan pada gambar. Nah, di sini. Nah, untuk warna ungu di sini yaitu menjelaskan tentang masalah matematika. Untuk warna kuning itu masalah matematika 2. Nah, kesalahan fakta di sini tadi kan ada 4 kesalahan ya. Yang pertama kesalahan fakta. Nah, di sini sudah dicantumkan oleh peneliti kesalahan faktanya seperti apa beserta buktinya, kalau kesalahan konsepnya seperti apa. Terus kesalahan prinsip dan juga kesalahan operasi atau skill ya. Nah, sudah sangat jelas ya. Nah, kemudian di sini ada penutup atau kesimpulan berdasarkan hasil peneliti yang didukung. Nah, di sini ada kesimpulan dari peneliti dan di sini juga ada saran dari peneliti. Untuk yang pertama yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil peneliti yang didukung oleh pendapat dari peneliti yang relevan, dapat disimpulkan bahwa banyak seluruh kesalahan siswa dalam mengerjakan masalah matematika pada materi luas permukaan, kerucut, dan volume kerucut adalah 118 kesalahan. Di antaranya, kesalahan fakta sebanyak 69 dari 118 kesalahan dan yang lainnya. Nah, untuk sarannya di sini ada pada pembelajaran di kelas hendaknya guru dapat memberikan banyak latihan-latihan masalah matematika. Selain itu, hendaknya guru selalu menekankan pemahaman dan informasi yang diberikan sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan siswa. Siswa diharapkan lebih cermat, teliti, dan hati-hati dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, itu untuk itu untuk sarannya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir di sini ada daftar rujukan atau daftar pustaka. Menurut saya daftar pustaka di sini sudah sangat baik. Kenapa? Karena penulis sudah menulisnya menurut abjad, sudah beruntun ya, lihat. Nah, di sini juga penulis mencantumkan 23 referensi, di mana 23 referensi itu terdapat dari seminar, dari jurnal, dan dari buku. Namun kebanyakan itu penulis mendapatkan referensi dari jurnal pendidikan matematika. Nah, mungkin itu ya untuk pembahasan analisis dari artikel menurut saya. Di sini juga saya ingin memberikan sedikit jadi di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan menurut saya tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel di sini. Nah, menurut saya kelebihannya artikel di sini sudah sangat bagus, sudah sangat mudah difahami dari mulai judul, abstrak, metode dan lainnya ya. Terutama di sini juga sudah sangat jelas dari mulai tabel, terus ada juga gambar dari hasil dari siswa sudah sangat jelas. Menurut saya artikel ini sudah sangat baik. Namun kekurangannya mungkin ada bahasa-bahasa yang karena
gimana ya, karena, dalam artikel ini mungkin bukan hanya untuk mahasiswa ya, dibacanya terkadang, yang minim-minim pengetahuan juga bisa mungkin ya, karena di sini kayak daftar rujukan, kan kalau lumrahnya itu daftar pustaka, tapi di sini ada daftar rujukan. Nah, mungkin agak sulit dipahami oleh, orang yang belum tahu, seperti itu. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga, hasil dari analisis ini dapat berguna untuk khususnya untuk saya, umumnya untuk, yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.